Hai, Anda orang-orang baik dan hebat. Ketemu dengan saya lagi, Arianti Afian Lusid. Kali ini saya akan membahas apa saja contoh kekurangan dari HRD. Latar belakang pendidikan saya antara lain di bidang psikologi dan juga magister komunikasi serta memiliki pengalaman kurang lebih 20 tahun di bidang HRD. Berikut adalah beberapa contoh kekurangan yang sering ditemukan dalam Departemen Sumber Daya Manusia atau HRD. Misalnya, kurang pemahaman bisnis. HRD kurang memahami secara mendalam tentang tujuan bisnis perusahaan, strategi dan operasionalnya, sehingga berdampak kebijakan dan program HRD tidak selaras dengan kebutuhan bisnis, kurang relevan dan tidak memberikan kontribusi maksimal pada pencapaian tujuan perusahaan. Contoh, program pelatihan yang kurang relevan dengan kebutuhan keterampilan karyawan yang dibutuhkan untuk mendukung strategi bisnis baru. Kemudian proses rekrutmen yang kurang efisien, misalnya lambat, mahal, dan tidak efektif untuk menarik serta menyeleksi kandidat berkualitas. Dampaknya, posisi kosong terlalu lama, produktivitas menurun, biaya rekrutmen meningkat, dan resiko mendapatkan karyawan yang tidak sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Seperti memerlukan waktu yang lama untuk mengisi posisi penting menyebabkan proyek tertunda dan kehilangan peluang bisnis. Selanjutnya, manajemen kinerja yang kurang optimal. Ini adalah sistem manajemen yang kurang efektif untuk memberikan umpan balik yang konstruktif, mengidentifikasi area pengembangan, dan menghubungkan kinerja individu dengan tujuan perusahaan. Dampaknya, karyawan tidak termotivasi, kinerja menurun, sulit mengidentifikasi potensi karyawan, dan tidak ada dasar yang jelas untuk promosi atau penghargaan. Contohnya, evaluasi kinerja yang hanya dilakukan setahun sekali tanpa umpan balik yang berkelanjutan, sehingga karyawan tidak tahu bagaimana meningkatkan kinerjanya mereka. Kurangnya pengembangan karyawan. Ini maksudnya adalah program pelatihan dan pengembangannya kurang memadai, tidak relevan, atau tidak disesuaikan dengan kebutuhan individu dan perusahaan. Dampaknya, karyawan kurang memiliki keterampilan yang dibutuhkan, sehingga kurang tanggap tentang perubahan atau tantangan baru, kurang termotivasi, dan tingkat retensinya rendah. Misalnya, tidak ada program pengembangan kepemimpinan yang sistematis sehingga perusahaan kesulitan mengisi posisi manajerial dari internal. Selanjutnya, perihal komunikasi yang buruk. Ini terjadi komunikasi yang tidak efektif di internal. Informasinya tidak sampai atau kurang tepat atau tidak ada saluran komunikasi yang terbuka dengan umpan balik. Dampaknya, karyawan merasa kurang dihargai, tidak informatif, kemudian rentan juga pastinya terhadap misinformasi. Misalnya, terjadi perubahan kebijakan perusahaan tidak dikomunikasikan dengan jelas, menyebabkan kebingungan dan ketidakpuasan di kalangan karyawan. Selanjutnya, perihal keterbatasan dalam penggunaan teknologi. Ini artinya HRD kurang memanfaatkan teknologi secara optimal untuk mengotomisasikan proses, menganalisis data, dan meningkatkan efisiensi. Dampaknya, proses manual yang memakan waktu, data yang tidak akurat, dan kesulitan dalam membuat keputusan berbasis data. Contohnya, masih menggunakan spreadsheet untuk mengolah data karyawan yang sangat-sangat banyak, padahal terdapat sistem yang lebih digital atau bisa diotomisasi, sehingga bisa lebih efisien dalam pemrosesannya. Kemudian juga terkait dengan kurangnya fokus pada pengalaman karyawan. Jadi di sini HRD kurang memperhatikan pengalaman karyawan secara menyeluruh, mulai dari rekrutmen hingga keluar dari perusahaan. Dampaknya, karyawan merasa tidak dihargai, kurang termotivasi, dan tingkat retensi rendah. Ini contohnya proses onboarding yang buruk membuat karyawan yang baru merasa kurang nyaman dan tidak siap untuk bekerja. Selanjutnya, perihal tidak adaptif terhadap perubahan.
HRD-nya kurang dapat beradaptasi dengan perubahan lingkungan bisnis dan teknologi dan juga kebutuhan karyawan. Dampaknya, kebijakan dan praktek HRD menjadi usang, tidak relevan, dan tidak efektif dalam mendukung tujuan perusahaan. Seperti tidak ada kebijakan kerja fleksibel meskipun banyak karyawan yang menginginkannya, menyebabkan karyawan mencari pekerjaan yang lebih fleksibel di perusahaan lain. Demikian penjelasan dari saya. Dengan mengidentifikasi dan mengatasi kekurangan-kekurangan ini, Departemen HRD atau Divisi HRD dapat meningkatkan efektivitasnya, memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap organisasi di sebuah perusahaan dan menciptakan lingkungan kerja yang lebih baik bagi karyawannya. Terima kasih telah mengikuti konten saya. Anda orang-orang baik dan hebat, pastinya kita akan ketemu lagi. Kemudian untuk para coach atau profesional yang ingin bergabung dengan konten saya bisa menghubungi saya melalui DM. Dan sampai jumpa. Salam Erianti Afian Rusid.